Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niluh Eka Prayani dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur dengan NIM 226020009. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang pengenalan komputer yang merupakan mata kuliah dari pengantar aplikasi komputer. Jadi, materi yang akan dibahas kali ini adalah definisi dari komputer, kemudian komponen serta fungsi dari sistem komputer, dan terakhir adalah sejarah perkembangan komputer. Langsung saja ke slide berikutnya. Jadi, definisi dari komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, kemudian alat yang mengelola input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Jadi, kita langsung ke slide berikutnya. Selanjutnya yaitu komponen serta fungsi dari sistem komputer. Yang pertama saya akan bahas tentang fungsi dari sistem komputer, yakni menginput data sistem komputer, kemudian memproses data sistem komputer, ketiga menghasilkan data sistem komputer, dan terakhir adalah menyimpan data sistem komputer. Menginput data sistem komputer berfungsi untuk menginput seluruh jenis data yang telah dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat hardware seperti keyboard, mouse, dan juga mikrofon serta lainnya. Kemudian yaitu memproses data sistem komputer. Berfungsi untuk memproses data karena sebelumnya data yang diinput oleh komputer itu masih berupa data mentah, sehingga perlu ditransfer menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca oleh memori komputer. Kemudian menghasilkan data sistem komputer. Berfungsi untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan hasil data yang telah diproses. Kemudian yang terakhir adalah menyimpan data sistem komputer. Berfungsi untuk menyimpan data output yang merupakan hasil olahan dari proses pada memori komputer. Jadi kita langsung ke slide berikutnya. Selanjutnya yaitu komponen dari sistem komputer yang terdiri atas hardware, software, dan juga brainware. Hardware adalah perangkat keras atau perangkat yang dapat dilihat dan memiliki wujud fisik seperti CPU, input unit, output unit, dan juga storage unit data. Nah, CPU sendiri merupakan otak dari komputer yang bertujuan untuk bertanggung jawab atas semua aktivitas yang ada di dalam komputer. Kemudian input unit adalah komponen yang memberikan perintah kendali untuk diproses ke dalam sistem informasi komputer. Kemudian output unit adalah komponen yang memberikan hasil informasi yang telah diproses, misalnya informasi, gambar, audio, maupun video. Nah, selanjutnya yaitu storage unit data adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data atau perintah yang akan digunakan atau diproses di komputer. Kemudian kita lanjut ke software. Software sendiri atau yang biasa kita kenal dengan perangkat lunak itu merupakan komponen yang tidak memiliki wujud dan wujudnya itu terdapat di dalam memori komputer. Software sendiri ada sistem software, utility software, dan juga application software. Sistem software adalah software yang ditugaskan untuk mengatur dan juga menjalankan sistem atau data-data yang ada di komputer, misalnya Windows, Linux, dan lain-lain. Kemudian utility software. Utility software ini bertugas untuk menjaga dan juga melindungi data atau perintah serta aplikasi di dalam komputer. Misalnya itu seperti antivirus, firewall, drive defragmenter, dan lain-lain.
Kemudian aplikasi software atau application software adalah komponen software yang ditugaskan untuk membantu user dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Misalnya web, kemudian game, kemudian software Office atau Microsoft Word, dan lain-lain. Nah, terakhir adalah brainware. Brainware dapat diartikan sebagai orang maupun perangkat intelektual yang memakai atau menggunakan serta mengoperasikan perangkat komputer. Misalnya seperti programmer, kemudian operator komputer, dan terakhir adalah graphic designer. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan komputer. Nah, sejarah pertama itu, generasi pertama menggunakan tabung vakum dari tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selanjutnya yaitu sejarah komputer generasi kedua menggunakan transistor pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai lebih jauh efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Selanjutnya yaitu sejarah komputer generasi ketiga integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau yang biasa disingkat dengan ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan tapi ukurannya yang diperkecil. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor dari tahun 1971 sampai dengan sekarang. Komputer yang kita biasa pakai sampai sekarang merupakan komputer generasi keempat yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar yang bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai pengenalan komputer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.